Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revalia Salsabila Novializen dengan NIM 12420808080 dari Program Studi Pendidikan Kimia kelas 4C. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai materi daur biogeokimia. Sebelum ke siklusnya, saya akan menjelaskan dulu apa itu biogeokimia. Jadi ini adalah proses peredaran unsur kimia dari lingkungan ke komponen biotik atau makhluk hidup, kemudian kembali lagi ke lingkungan secara terus-menerus. Jadi siklus pertama yang saya ambil adalah siklus karbon. Siklus ini adalah siklus global yang melibatkan pertukaran karbon antar atmosfer dengan makhluk hidup. Jadi proses yang pertama di sini ada proses fotosintesis atau asimilasi karbon. Nah, proses ini adalah ketika tumbuhan menyerap karbon dioksida yang berada di atmosfer, kemudian menggunakan bantuan sinar matahari atau energi matahari diubah melalui proses fotosintesis menjadi oksigen dan glukosa. Kemudian dari sini terjadilah proses respirasi, di mana proses ini adalah ketika manusia dan hewan menghirup oksigen kemudian dikembalikan lagi menjadi karbon dioksida melalui proses pernapasan. Kemudian di sini terjadi proses rantai makanan, di mana proses ini adalah ketika karbon berpindah dari produsen yaitu pohon ke konsumen yaitu hewan ataupun manusia saat mereka memakannya. Kemudian di sini terjadilah proses dekomposisi, di mana bakteri pengurai ini akan mengurai organisme yang telah mati. Nah, kemudian di sini terjadilah pembentukan bahan bakar fosil, di mana ini adalah hasil dari dekomposisi yang menjadi pembentukan fosil tersebut. Nah, pembentukan fosil ini terbagi menjadi dua, yaitu CO2 dan fosil, di mana CO2 ini akan terlepas ke atmosfer, kemudian fosil ini akan menjadi minyak bumi yang nantinya digunakan menjadi bahan bakar kendaraan dan digunakan oleh para industri. Kemudian pembakaran ini atau aktivitas manusia itu akan melepaskan karbon juga gitu dari asap-asap yang mereka keluarkan. Yang kedua ada siklus fosfor, di mana siklus ini adalah proses peredaran unsur fosfor di alam yang melibatkan komponen biotik dan abiotik. Jadi yang pertama, di sini ada proses pelapukan batu yang terjadi akibat hujan dan perubahan suhu. Nah, nanti batu ini akan melepaskan fosfat ke dalam tanah. Fosfat yang ada di dalam tanah ini nanti akan terjadi proses asimilasi, di mana itu adalah penyerapan oleh tumbuhan. Nah, jadi tumbuhan ini akan menyerap fosfat yang ada di dalam tanah ini melalui akarnya dan mengubahnya menjadi molekul seperti DNA atau ATP. Kemudian di sini terjadi juga rantai makanan, di mana hewan yang memakan tumbuhan ini, fosfor akan berpindah dari jaringan tumbuhan ke jaringan hewan. Kemudian terjadilah proses dekomposisi atau penguraian. Nah, proses ini ketika tumbuhan dan hewan mati, pengurai seperti fungi atau bakteri aerob atau anaerob itu akan mengurai atau memecah kembali menjadi fosfat di dalam tanah. Nah, dari fosfat dalam tanah ini, ketika hujan turun, ia akan membawa fosfat yang ada di dalam tanah ini menuju ke laut dan mengendap di dasar air atau di dasar laut, yang dinamakan pengendapan detritus. Kemudian pengendapan ini akan diangkat oleh pengangkatan geologis, di mana ini akan menciptakan batuan baru yang dinamakan sedimentasi. Proses pengangkatan geologis ini juga tidak berlangsung secara cepat, tapi menunggu dalam ribuan atau jutaan tahun. Kemudian baru diubah menjadi batuan kembali melalui pengangkatan geologis. Kemudian ada peran komponen lingkungan. Nah, di sini ada atmosfer, litosfer, hidrosfer, dan biosfer, di mana ini adalah lapisan penyusun yang berinteraksi membentuk ekosistem pada bumi. Pada siklus fosfor, atmosfer atau udaranya itu hampir tidak ada peran, karena memang fosfor itu tidak berbentuk gas pada suhu normal. Kemudian di sini ada litosfer, bebatuan atau kulit bumi, justru ini menjadi sumber utama fosfor, karena memang fosfor itu dilepaskan melalui pelapukan batu dan langsung berada di bawah tanah. Kemudian di sini ada hidrosfer atau air. Fosfor ini terlarut dalam air, kemudian terbawa ke laut, lalu mengendap di dasar air.
Kemudian peran biosfernya atau makhluk hidupnya terjadi ketika proses rantai makanan pada ekosistem. Kemudian pada siklus karbonnya, atmosfer atau udara itu menjadi reservoir utama bagi karbon dioksida karena menjadi tempat terjadinya CO2 diubah menjadi O2 melalui fotosintesis dan terjadi proses respirasi melalui pernafasan. Kemudian ada litosfer, tempat tersimpannya bahan bakar fosil karena fosil-fosil ini kan berasal dari proses dekomposisi. Kemudian ada hidrosfer, di mana lautan menyerap CO2 dari udara dan terjadilah proses fotosintesis di lautan sebagai pertukaran oksigen untuk makhluk hidup yang berada di laut. Kemudian peran biosfernya ketika tumbuhan menyerap CO2 dan hewan atau manusia melepaskan CO2-nya. Kemudian di sini ada aktivitas yang mempengaruhi. Pada siklus fosfor, yang pertama ada penggunaan pupuk kimia yang berlebihan dalam pertanian jika mengandung fosfat yang tinggi. Nah, apabila fosfat itu telah diserap oleh tumbuhan pada proses asimilasi, kemudian terjadi proses dekomposisi dan berada lagi di dalam tanah, suatu fosfat itu kemudian dibawa ke air dan melalui proses pengangkatan geologis itu akan mempengaruhi siklus fosfor. Kemudian di sini juga ada pembuangan limbah rumah tangga ke air seperti deterjen yang memiliki fosfat. Kemudian di sini ada siklus karbon, di mana pembakaran bahan bakar fosil yang akan menghasilkan CO2. Kemudian di sini ada deforestasi atau penebangan hutan. Nah, proses ini ketika pohon yang menyerap CO2 itu akan berkurang, maka di sini terganggulah siklus karbon. Kemudian di sini ada dampak terhadap lingkungan atau pencemaran terhadap lingkungan. Untuk fosfor, di sini ada fosfat yang menumpuk di sungai atau danau menyebabkan ledakan pertumbuhan alga. Ini menghabiskan oksigen dalam air dan membunuh ikan serta organisme air lainnya. Nah, proses ini tuh yang pertama masuknya fosfat ke dalam air, seperti limbah deterjen yang mengandung fosfat. Maka fosfat yang berada di dalam sungai itu akan melonjak drastis karena kiriman fosfat dari limbah deterjen tersebut. Kemudian dari proses itu alga mendapatkan makanan yang melimpah, maka terjadilah ledakan pertumbuhan alga. Kemudian apabila alga tersebut sudah banyak dan padat, maka matahari tidak akan mengenai lapisan bawah alga karena alga yang sudah terlalu banyak dan terlalu menumpuk. Maka dari itu banyak alga yang mati, kemudian membusuklah di dasar air. Kemudian proses pembusukan ini yang diurai oleh bakteri itu akan memerlukan oksigen dalam jumlah yang sangat banyak. Maka terjadilah anoksia, di mana oksigen itu habis di dalam air, kemudian organisme itu yang ada di dalam air kemudian akan mati karena tidak bisa bernafas. Nah, jadi fosfor itu kan kalau mau jadi sedimen itu harus mengendap secara perlahan, bahkan bisa sampai ribuan atau jutaan tahun. Nah, karena limbah manusia itu turun ke sungai ataupun ke laut, maka fosfor yang berada di air itu akan dipaksa berputar terlalu cepat. Maka itu dampak ke siklus fosfornya. Kemudian di sini ada dampak dari siklus karbon, di mana ini ada peningkatan konsentrasi karbon di atmosfer memerangkap panas matahari, kemudian menyebabkan pemanasan global, perubahan iklim, dan pengasaman air laut. Dampak ini disebut oleh efek rumah kaca. Kemudian ada solusi dan upaya menjaga keseimbangan. Pada siklus fosfor, di bidang pengelolaan limbah, kita harus menggunakan deterjen bebas fosfat. Atau ketika ingin membuang ke perairan, kita harus mengolah dulu nih limbah dari deterjen tersebut atau limbah-limbah industri. Kita harus mengubah dulu atau mengolah dulu sebelum dibuang ke perairan. Kemudian pada bidang pertanian, harus mengurangi penggunaan pupuk anorganik dan harus berpindah ke pupuk kompos. Kemudian pada siklus karbon, harus terjadi reforestasi atau menanam kembali hutan untuk
meningkatkan penyerapan CO2 dari atmosfer. Kemudian ada energi terbarukan juga, jadi kita memakai energi ramah lingkungan seperti panel surya, angin untuk menekan emisi karbon. Cukup sekian materi daur biogeokimia yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dan terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.